Dalam pandangan saya, tidak ada yang salah pada tim penyelidik yang melakukan OTT. Tetap KPK dilakukan oleh sendiri, KPK tanpa koneksitas. Karena anggota TNI adalah pegawai negeri. Kita punya kewenangan. Kita tangani sendiri. Itu nggak perlu dilimpahkan. Anggota TNI adalah pegawai negeri. Dan fix 1000% bahwa KPK berwenang. Bahwa subjek pemberantasan tindak pidana korupsi di undang-undang termasuk anggota TNI. Bukan peradilan militer. Pada tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer pun, kalau tindak pidananya korupsi, KPK berwenang. Pasal 92. 92 yang mana? Ayat 3. Anggota Angkatan Perang. Maka dengan demikian, anggota Angkatan Perang itu siapa? TNI. Maka TNI menurut Undang-Undang 3199 adalah pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten. Kita akan membahas lebih jauh tentang polemik atau kekisruan yang terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat mulai dari hari Jumat mengenai korupsi yang terjadi di Basarnas. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memperkenalkan, walaupun sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan karena beliau ini sudah sangat terkenal sebenarnya. Nama lengkapnya nih, Mas Ganjar Laksmana Bonaprapta, pengajar dan ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Assalamualaikum Mas Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi orang bilang, wah Mas Ganjar ini calon presiden diajak podcast nih sama Saya Ganjar, bukan Pranowo. Oh, oke. Rambutnya hitam, tidak putih. Mas Ganjar, ini ada yang menarik nih. Ya. Kita disibukkan ya dengan kekisruan polemik yang terjadi akhir-akhir ini ketika KPK menangkap atau melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus korupsi yang terjadi di Basarnas. Kenapa terjadi kekisruan? Ini menarik, kekisruan itu datang dari KPK sendiri. Kenapa saya katakan datang dari KPK sendiri? Karena pertama kali diumumkan oleh pimpinan KPK, Alex Marwata. Pada saat mengumumkan, sekaligus mengumumkan dan penetapan tersangka. Tapi tidak berselang terlalu lama, tiba-tiba Yohanes Tanak menganulir. Kenapa saya katakan menganulir? Karena ada sesuatu yang tidak elok menurut saya, Mas Ganjar. Sebagai seorang aparat penegak hukum. Kenapa saya katakan tidak elok? Meminta maaf. Dan itu di hadapan publik. Jadi seolah-olah kalau kita menafsirkan meminta maaf itu kan ada kesalahan yang dibuat. Ini sangat tidak elok bagi penegak hukum. Apalagi lembaga KPK yang selama ini kita kenal ya, yang dipercaya masyarakat. Belum lagi kalau kita bicara substansi. Kalau kita bicara substansi, apakah pantas dia minta maaf? Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga dia harus minta maaf? Kan ini aneh menurut saya. Dan yang memperparah lagi Mas Ganjar, tiba-tiba yang kasihan direktur pelaksana, direktur penyelidikannya harus mengundurkan diri. Jadi yang masyarakat tangkap seolah-olah ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. Kan gitu yang tertangkap. Padahal sebenarnya kalau menurut teman saya ini nggak ada hal yang perlu diminta maafkan. Dan kalaupun ada kesalahan Mas Ganjar, menurut saya bukan kesalahan anak buah, tapi kesalahan pimpinan. Kenapa saya katakan kesalahan pimpinan? Mohon maaf, Mas Ganjar, saya pernah memimpin KPK, jadi saya tahu mekanisme yang namanya ekspos perkara. Ekspos perkara itu dihadiri oleh penyidik, calon penuntut umum, dan seluruh pimpinan KPK. Dan kalau misalnya ada pimpinan KPK yang sedang berada di luar, tidak sedang berada pada tempat dilakukan ekspos perkara, maka yang bersangkutan tetap bisa mengikuti dengan bantuan teknologi informasi. Misalnya telepon, WA, dan ada teknologi di KPK. Jadi tidak ada yang bisa berdalil bahwa tidak mengikuti. Dan setelah itu biasa diambillah satu keputusan. Dan keputusan itu sifatnya kolektif kolegial. Mengikat semua orang. Kolektif kolegial itu adalah keputusan bersama pimpinan. Jadi kalau pimpinan sudah mengeluarkan satu keputusan, itu sudah mengikat. Berarti itu keputusan pimpinan, bukan keputusan perorangan. Saya mau tanya ini Mas Ganjar, ada apa sebenarnya? Layak enggak? Ini kita bicara layak dulu. Kita belum masuk substansi ya. Layak enggak ini seorang pimpinan KPK tiba-tiba meminta maaf seolah-olah ada kesalahan yang dibuat? Itu gimana? Jadi memang begini, ini satu hal yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Jadi
pada dasarnya kan mengaku salah itu baik ya. Baik ya. Cuma inilah pengakuan kesalahan yang tersesat menurut saya. Tersesat. Tersesat. Kenapa tersesat? Pertama begini, dari pernyataannya. Minta maaf karena penyelidik hilaf. Ya. Penyelidik hilaf ini waktu menangkap tampaknya. Karena kalau waktu mentersangkakan, kan seperti Pak Samad bilang tadi, ada prosesnya, ada gelar perkara, di mana pimpinan pun hadir. Dan apapun yang disodorkan penyelidik, penyidik, penuntut umum di semua proses, yang memutuskan pimpinan. Benar. Maka tanggung jawabnya ada di pimpinan. Iya. Ya. Jadi kalau mau minta maaf, pimpinan minta maaf atas keputusannya. Bukan melempar kepada penyelidik yang hilaf. Gitu kan. Jadi kalau mau merasa hilaf, ya silahkan dirinya sendiri yang merasa hilaf. Jangan bilang penyelidiknya yang hilaf. Karena jangan-jangan penyelidiknya tetap merasa tidak bersalah. Loh, tidak ada yang salah. Loh, kok saya dibilang hilaf? Iya, padahal tidak ada yang salah. Iya. Penyidik bilang, saya nggak salah kok. Saya menangkap, memang tangkap tangan. Kan gitu. Yang bersangkutan ada di situ misalnya, yang let call itu kan. Kita tangkap. Kan keputusan hukumnya ada di pimpinan. Jadi kalaupun ada kesalahan, bukan di penangkapan. Kalaupun ada kesalahan, bukan di penangkapan, tapi pada yang mengambil keputusan. Jadi, ya pernyataan Pak Johnny Stanak ini harus ditafsirkan sebagai pernyataan pimpinan KPK. Karena kolektif kolegial tadi itu. Ya kan? Jadi setelah mengumumkan secara kolektif kolegial ada tersangka, meminta maaf secara kolektif kolegial pula atas kehilafan anak buah. Jadi ini sama-sama pimpinan melempar kesalahan ke anak buah. Dibilang anak buah yang hilaf. Ya ini kan, ini antara cuci tangan atau angkat tangan. Kalau saya sih melihatnya angkat tangan. Angkat tangan, iya itu. Jadi dilempar kesalahannya ke anak buah bahwa anak buahnya hilaf. Kan gitu. Nah kalau kita lihat Pak Samad, anak buah ini hilaf apanya ya? Hilaf menetapkan tersangka. Yang menetapkan tersangka bukan mereka, pimpinan. Nah, hasil gelar perkara. Hasil gelar perkara. Kalaupun dibilang hilaf menangkap, loh namanya tangkap tangan, ditangkap sedang melakukan tindak pidana. Siapapun sedang melakukan tindak pidana, siapapun boleh nangkap. Tidak boleh menunggu ada A dan B. Kebetulan aja ini tim OTT KPK yang menangkap. Ya, siapapun pelakunya kan bisa ditangkap. Kan gitu. Nah, jadi dalam pandangan saya tidak ada yang salah pada tim penyelidik yang melakukan OTT. Gitu. Yang salah adalah, kalaupun ada nih ya, menurut saya kalau yang salah adalah ketika pimpinan mengambil keputusan, kok melempar kesalahannya pada kehilafan anak buah. Itu yang salah. Itu yang salah. Ya. Menetapkan tersangka anggota TNI pun menurut saya tidak salah. Ya. Gitu. Maka kesalahannya adalah menyatakan kehilafan ada pada penyelidik. Itu yang salah ya? Itu yang salah. Oke. Bung Ganjar ini menarik tadi. Saya mau kunci bahwa kalaupun penetapan tersangka yang dilakukan penyelidik, menurut kacamata Mas Ganjar, dari sudut pandang keahliannya sebagai pakar pidana, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kenapa Mas Ganjar katakan tidak ada yang salah? Saya coba-coba nih. Tolong diralat saya. Apakah karena kalau kita melihat institusi Basarnas itu bukan institusi militer? Satu. Kemudian walaupun kepala Basarnasnya TNI aktif, kemudian Letkol juga yang di OTT aktif. Tapi kemudian kalau kita lihat korupsinya, korupsi ini kan bukan berkaitan dengan kepentingan militer ya, karena berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu barang untuk bencana. Bencana, Bukan misalnya alutsista atau seragam militer ya. Jadi ada kepentingan sipil yang lebih banyak yang di dalam, sehingga kalau menurut saya ini istilahnya dulu kita kalau belajar hukum pidana, penanganannya bisa dilakukan koneksitas. Tapi mungkin Mas Ganjar bisa jelaskan lebih rinci lagi nih sebagai ahli hukum pidana. Siapa tahu ada hal-hal yang orang lupakan. Sebenarnya memang kasus ini bisa ditangani oleh KPK. Ya, jadi begini, yang menarik ya, dari pemberitaan, pernyataan resmi KPK, sampai permintaan maaf karena kehilafan penyelidik, dan seterusnya, termasuk di media sosial. Semua menyatakan bahwa KPK seharusnya bisa menangani dengan prinsip koneksitas. Nah, ini yang terus terang saya berbeda. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Pertama, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3199 Junto 20 2001
itu mengatur pengertian pegawai negeri diantaranya di pasal 1. Oke. Yang dimaksud pegawai negeri adalah 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kepegawaian. Maka rujukannya apa sekarang? Undang-Undang ASN. Betul. Ya. Kita lihat di Undang-Undang ASN. Siapa sih pegawai negeri? Orang seperti saya inilah. Punya NIP. Gitu ya. Kedua, kata Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh KUHP. Nah, KUHP kita sekarang yang Undang-Undang 1, 2, 3 kan belum berlaku. Belum. Baru 3 tahun lagi. Masih yang lama? Iya, rujukan kita yang mana? KUHP yang lama. Oke. Apa sih kata KUHP lama pengertian pegawai negeri? Ada di pasal 92. Pasal 92. Pasal 92 KUHP, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Oke. Ya. Ayat 1 panjang lebar. Kira-kira siapa yang dimaksud? Ya seperti saya inilah. Ya, pegawai negeri sipil. Termasuk anggota DPR. Diatur di pasal 92 ayat 1 lewat pemilihan dan lain-lain. 92 ayat 2 disebut siapa? Hakim. Termasuk arbitrase. Masuk di situ. Termasuk hakim pengadilan agama. Disebut di situ. Oke. 92 ayat 2. 92 ayat 3 siapa? Anggota angkatan perang. Itu jelas ya? Jelas pasal 92 ayat 3. Jadi merujuk pada pasal 1 Undang-Undang 3199 yang menyatakan bahwa pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah poin kedua. Sebagaimana dimaksud dalam KUHP, kita lihat KUHP pasal 92. 92 yang mana? Ayat 3, anggota angkatan perang. Maka dengan demikian, anggota angkatan perang itu siapa? TNI. Maka TNI menurut Undang-Undang 3199 adalah pegawai negeri. Oke. Dan memang sudah sejak lama saya sampaikan di semua kesempatan, di kelas, di sosialisasi, dimanapun, bahwa anggota TNI adalah pegawai negeri. Kenapa? Selain merujuk pada pengertian itu, selain yang ada di KUHP, kan gini, orang seperti saya disebut pegawai negeri sipil. Kenapa disebut pegawai negeri sipil? Untuk membedakan dengan sekelompok orang yang disebut pegawai negeri non-sipil alias Swasta. militer. Oke. Jadi induknya sama-sama pegawai negeri. Saya disebut sipil, mereka disebut non-sipil alias militer. Jadi pegawai negeri non-sipil itu punya istilah sendiri, militer. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti mereka bukan pegawai negeri. Siapa sih pegawai negeri? Ya kita ini pegawai negeri. Negeri mana? Negeri ini. Jadi kalau anggota TNI tidak merasa pegawai negeri, mereka pegawai apa? Pegawai angkasa. Karena mereka terima gaji dari negara ya? Iya terima gaji dari negara juga. Gitu. Nah, jadi kan dari pengertian-pengertian yang ada di undang-undang, misalnya di 3199 itu disebut di poin ketiga, ya, yang menerima gaji atau upah dari APBN, APBD. Oke. Pegawai negeri tuh. Anggota TNI terima dari APBN, APBD nggak? APBN. Kan gitu. Itu dari pengertian kedua dan ketiga sudah jelas bahwa anggota TNI adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, maka kalau kita bicara pemberantasan tindak pidana korupsi, siapa yang berpotensi menjadi pelaku korupsi yang bisa dijerat oleh undang-undang ini? Setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, plus beberapa subjek lain yang secara khusus disebut hakim yang, pengawas dan ahli bangunan yang, bla bla bla. Nah, tapi kan di situ ada pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu sudah masuk di dalamnya TNI. Sudah masuk, termasuk anggota TNI. Oke, saya ingin. Gini Mas Ganjar, kalau dia masuk TNI berarti kalau menurut Mas Ganjar tidak perlu koneksitas, langsung KPK tangani sendiri. KPK berwenang menangani sendiri. Makanya sejak pertama kali melakukan penangkapan, lalu tiba-tiba konferensi pers dan menyatakan ya anggota TNI diserahkan kepada Puspom, saya langsung muncul pertanyaan, berani nangkap, berani mentersangkakan, kok nyerahkan ke Puspom? Jadi waktu nangkap dan mentersangkakan, merasa punya kewenangan nggak? Kalau tidak merasa punya kewenangan, ya jangan tangkap, jangan tersangkakan. Jadi saya pikir, loh berarti harusnya mereka paham nih bahwa mereka punya kewenangan menangkap, punya kewenangan mentersangkakan. Tapi jadi aneh ketika melimpahkan ke Puspom. Kenapa nggak tanganin sendiri? Nah perdebatan kita kan nanti, ya anggota TNI merasa kita tunduk pada peradilan militer. Nah itu kan kita pembahasan lain lagi itu nanti. Bicara mengenai kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi versus pengadilan militer. Oke. Gitu. Nah, di sisi lain, ini juga sudah lama saya kemukakan. Jadi kalau menurut Mas Ganjar bahwa penanganannya tetap bisa dilakukan oleh tetap KPK dilakukan oleh sendiri KPK tanpa koneksitas.
Karena anggota TNI adalah pegawai negeri. Oke, nanti proses persidangannya baru dilimpahkan ke Mahkamah Enggak Militer. juga. Bisa juga Tidak ke peradilan sipil. Tidak juga, tetap di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Oke. Kan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Ini clear ya? Clear. Oke. Berarti kalau saya tangkap apa yang disampaikan Mas Ganjar, Ya. berarti penyelidik-penyidik ini yang melakukan Ya. operasi tangkap tangan paham betul kewenangannya sehingga dia bisa melakukan Gini, penangkapan. kalaupun tidak paham kewenangannya, Ya. mereka paham bahwa tangkap tangan bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke. Gitu. Ya kan? Jadi seandainya nih, misalnya saya lagi jalan, tiba-tiba saya lihat ada tindak pidana, saya boleh nangkap. Ya. Kan gitu. Nah, mungkin para penyelidik ini pun begitu. Ada peristiwa pidana nih. Masa mau dibiarkan? Walaupun sudah dipantau ini itu dan lain-lain, gitu kan? Tangkap. Ya. Jadi sungguh pun tidak paham kewenangan, mereka tahu mengerti bahwa tangkap tangan bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, di sisi lain, saya yakin mereka paham kewenangannya. Gitu. Makanya berani tangkap. Dan saya meyakini juga Mas Ganjar bahwa anak-anak di KPK ini kan bukan anak-anak kemarin ya. Iya. Jadi saya paham betul bahwa mereka paham kewenangannya. Oleh karena itu, seyogyanya pimpinan KPK tidak melakukan pernyataan-pernyataan. Iya, harusnya justru membackup. Iya. Ya kan? Menambah, justru gini, saya membayangkan ya, saya nggak tahu bagaimana. Begitu gelar perkara, mungkin ada perdebatan. Nah, harusnya pimpinan KPK ini kalau memang punya pengetahuan hukum yang mumpuni, membackup. Kita punya kewenangan. Ya. Kita tangani sendiri. Ya. Gitu, nggak perlu dilimpahkan. Ya. Gitu. Tentu kan akan ada perdebatan. Seperti yang kemarin pihak TNI mungkin menyatakan keberatan dan lain-lain. Buka ruang diskusi, buka ruang perdebatan. Itu. Kalau perlu, ya hadirkan aja pihak luar, hadirkan aja para ahli. Itu. Nah, para pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ini saya yakin betul. Udah lama nggak baca pasal pegawai negerinya itu. Bahwa salah satu rujukannya adalah yang diatur di KUHP. Kan gitu. Jadi ini clear ya kalau menurut Mas Ganjar. Clear. Tanpa menjalani mekanisme koneksitas, Tanpa koneksitas. bisa Clean and clear, 100%. Satu, karena anggota TNI adalah pegawai negeri. Alasannya apa? Itu tadi, pengertian pegawai negeri yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dan background bagaimana pengaturan pegawai negeri itu. Pegawai negeri itu semua yang bekerja untuk negara ini loh. Dibayar oleh negara, prinsip dasarnya kan itu. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu ada yang menarik ya, Mas Ya. Ganjar. Kenapa saya katakan menarik? Ini semakin menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Ya. Apa penyebabnya sehingga pimpinan ini buru-buru minta maaf dan menyatakan hilaf? Ini kan menurut saya ada Ya. sesuatu. Karena kalau kita lihat lagi merujuk pernyataan Firly yang terakhir, Ya. dia menyatakan tidak ada kesalahan Tidak ada prosedur. kesalahan. Ya. Padahal Tanak pertama Alex sudah menyatakan tersangka, Tanak bilang ada kehilapan, berarti Ya. kalau ada kehilapan ada kesalahan kan? Ya. Kesalahan prosedur kan begitu kan Ya. bisa ditahu. Ternyata akhir-akhir ini Firly jumpa pers bahwa tidak ada Tidak kesalahan ada kesalahan. prosedur. Berarti dianulir Iya. lagi nih. Iya. Dianulir lagi. Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi nih? Ya, saya gini. Ya. Tadi menarik yang Pak Samad bilang ya, mengenai kolektif kolegial. Oke. Banyak orang yang menganggap kolektif kolegial itu konsep pengambilan keputusan. Ya. Menurut saya, kolektif kolegial adalah konsep pertanggungjawaban Iya betul. hukum. Ya. Jadi kan begini ya, kenapa disebut kolektif kolegial? Jadi pimpinan KPK misalnya 5 orang. Iya. Katakanlah pada saat mengambil keputusan penting cuma ada 3. Yang 2 tidak ikut ngambil keputusan. Ada di luar. Ya, di luar tidak bisa dihubungi, di penerbangan dan lain-lain lah. Udah nggak bisa Blank pakai spot. teknologi apapun gitu ya. Maka yang 3 ini mengambil keputusan. Sah. Iya betul. Meski yang 2 tidak ikut. Nah, apapun keputusan yang 3 ini, yang 2 ikut harus menghormati dan bertanggung jawab. Gitu ya. Maka kalau kemudian keputusan itu salah, Ya. 5-5-nya salah. Meski yang 2 tidak ikut mengambil keputusan. Yang 2 tidak bisa anulir. Nggak bisa anulir. Maka begini, dengan konsep kolektif kolegial, kalau kita diangkat jadi pimpinan yang sifatnya kolektif, jangan seneng dulu. Iya. Pastikan pimpinan yang lain punya kompetensi nggak?
Karena kalau tidak punya kompetensi, terus terjadi situasi pengambilan keputusan kita nggak hadir, keputusannya ngaco, kita kena batunya nih. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan. Seperti direksi misalnya ya, kolektif kolegial, kan gitu. Tiba-tiba ada direksi yang nggak bisa hadir, yang hadir ngambil keputusan. Itu kan konsekuensinya termasuk kepada yang tidak hadir. Itu. Tapi kan orang diangkat jadi direksi, seneng selamatan 7 hari 7 malam sekarang. Karena duitnya. Iya, mereka nggak sadar konsekuensi dari kolektif kolegialnya itu. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya ada apa dengan pimpinan KPK? Ya, satu begini, keputusan sudah diambil, harusnya di backup. Kalaupun ada kesalahan, bukan menyalahkan anak buah. Kan gitu. Dan tidak harus dinyatakan di depan publik. Tidak harus dinyatakan depan publik. Nah, jadi kan ini gini, digeruduk rame-rame, udah pernyataannya rame-rame, digeruduk rame-rame, bikin pernyataan lagi secara terbuka. Gitu. Ya saya sih mungkin, saya mikirnya gini, karena kemarin pernyataannya terbuka, minta maafnya juga diminta secara terbuka. Saya menduganya begitu. Dipaksa nih. Iya. Nah cuma kan begini, pertanyaan pertama sebetulnya begini, pada saat diumumkan oleh Pak Alex Marwata, ya, ini landasan hukumnya sudah yakin betul, seperti yang saya bilang tadi. Itu kan? Maka ketika dinyatakan untuk tersangka anggota TNI, kami serahkan ke Puspom, saya langsung kecewa. Loh, kok ke Puspom? KPK berwenang. Kan gitu. Ya kan? Itu saya udah kecewa tuh. Tahu-tahu minta maaf. Tambah kecewa saya. Nyatakan yang salah anak buah, makin kecewa lagi. Tiba-tiba Pak Firly bilang lagi, tidak ada kesalahan. Wah ini udah blunder, Ngaco. dimakan blunder. Gitu. Nah, kecuali saya nggak tahu nih, gini ya. Pak Firly bilang tidak ada kesalahan nih karena memang sudah mengikuti betul semua aturan hukum, sudah paham aturan hukumnya, atau sekedar merasa, karena gini kan kelihatannya dari keterangan Pak Firly, waktu gelar kemarin, Puspom sudah dilibatkan. Ya. Kan gitu. Nah kan aneh, Puspom sudah dilibatkan, tetapkan tersangka kok diam aja. Begitu diumumkan, geruduk. Ya. Gitu kan. Nah, jadi kan ini bukan cuma kesalahan KPK nih jangan-jangan. Kesalahan kolektif termasuk oleh Puspom. Kalau memang saat gelar perkara mereka sudah hadir, dilibatkan. Kan gitu. Harusnya kan mereka keberatan, Pak ini anggota TNI kami. Gitu. Lalu kan juga konon berita berkembang katanya tidak ada sprindik untuk yang anggota TNI. Lah kok Pak Alex Marwata mengumumkan tersangka si Letkol dengan Pak Kabasarnas. Iya. Kan gitu. Ini apa Pak Alex Marwata ngarang sendiri nih? Saya nggak yakin. Nggak mungkin. Karena itu kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Gitu. Dan nggak mungkin tidak ditetapkan tersangka, menyatakan tersangka. Gitu. Jadi dugaan saya ada upaya menurunkan tingkat kesalahan. Gitu. Dibuat seakan-akan iya nih kemarin nggak ada sprindiknya. Kalau nggak ada sprindiknya berarti yang salah Pak Alex Marwata sendirian. Kalau saya jadi Pak Alex Marwata saya nggak mau. Kan Dan gitu. harusnya si Yohanes Tanak mempersalahkan Alex Marwata. Iya, kalau mau meluruskan harusnya kemarin tidak ada sprindiknya gitu. Jadi ada kesalahan ketika pimpinan menyatakan Pak Kabasarnas dan Letkol itu jadi tersangka. Kalaupun mau meluruskan begitu. Gitu. Tapi kalau saya pribadi kembali ke sikap saya, anggota TNI pegawai negeri kok KPK berwenang. Jadi firm ya. Firm. Maka saya coba memposisikan pada pendapat yang menyatakan anggota TNI bukan subjek pemberantasan korupsi yang bisa dijadikan KPK ya, pihak KPK. Seandainya pun di situ, ya itu tadi kan ada proses. Konon Puspom sudah ikut. Kenapa kemudian keberatan? Kalau Puspom tidak ikut, nah mungkin itu ada kesalahan kalau Puspom tidak ikut. Tapi gitu. ini ikut. Tapi ikut. Nah cuma balik lagi kalau saya ada Puspom, tidak ada Puspom, anggota TNI adalah pegawai negeri dan fix 1000%. Bahwa KPK berwenang, bahwa subjek pemberantasan tindak pidana korupsi di undang-undang termasuk anggota TNI, bukan peradilan militer. Nah, di sisi lain, saya mundur tadi, saya bilang lebih jauh. Sejak lama saya protes. Yang namanya peradilan militer, hukum pidana militer itu seharusnya hanya mengatur tindak pidana yang bersifat kemiliteran. Bukan tindak pidana umum yang bisa dilakukan oleh orang biasa yang bukan anggota TNI. Misalnya lari dari tugas, itu ya. Desersi. Desersi. Itu yang paham cuma mereka tuh. Nah, itu yang bisa ya. Ya kan? Melawan perintah komandan, itu cuma mereka yang paham tuh. Tapi kalau tindak pidana umum dilakukan oleh anggota TNI, tindak pidana umum kan berarti siapa aja bisa melakukan. Maka harusnya hukum pidana militer itu bersifat delik propria yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu, dalam hal ini anggota TNI.
Jadi bukan sekedar maaf ya perkosaan oleh anggota TNI peradilan militer, pencurian anggota TNI peradilan militer, nggak bisa. Kehususannya bukan karena anggota militer. Tapi Itu kepada namanya kasusnya. diskriminasi pada peristiwa pidananya. Kan disebut tindak pidana khusus. Yang khusus apanya? Tindak pidananya bukan pelakunya. Karena kalau dia tidak menyamakan semua seperti yang tadi Mas Ganjar katakan, biar tindak pidana umum dia tidak diberlakukan, itu berarti equality before the law nggak Kan berlaku. jadi dipertanyakan. Jadi seperti yang saya bilang kan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, tapi tidak di hadapan penegak hukum. Kan jadi lucu. Apalagi kalau ini bilang tiba-tiba ada anggota TNI yang merasa tidak tunduk pada undang-undang sipil. Saya jadi bingung karena kemarin saya baca di media, kami tidak tunduk pada undang-undang sipil. Loh, kok undang-undang ada sipil ada militer? Undang-undang ini berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, mau penduduk, mau warga negara, mau tamu, mau turis, asal dia ada di wilayah Indonesia, dia tunduk pada semua undang-undang. Nggak kenal sipil militer. Gitu. Maka dikotomi sipil militer dalam hukum pidana sebetulnya tidak dikenal. Kecuali dalam konteks hukum pidana militer yang bersifat kemiliteran. Bukan cuma tindak pidananya hanya bisa dilakukan oleh anggota TNI, tapi untuk mengungkapnya pun butuh kemampuan seorang TNI. Penyidik sipil nggak bisa nih ngungkap, orang biasa nggak bisa. Nah itulah KUH hukum pidana militer. Itulah yang masuk ke peradilan militer. Kan gitu. Ya begini, hukum pidana ini kan berkembang. Ya, dulu kita punya konsep koneksitas. Tapi kan ini situasi sudah berubah ya. Saya nggak mau bilang supremasi sipil, karena nanti yang militer marah lagi kan. Memang dikotomi sipil dan militer ini terus aja diangkat-angkat begitu kan. Padahal bukan sesuatu yang penting. Iya, nggak penting. Kan? Nggak penting. Mereka disebut militer karena ada kita yang sipil kok. Gitu. Emang ada negara yang semua anggotanya militer semua? Kan nggak ada juga. Kalau nggak ada yang sipil, mereka nggak bisa Ini dibilang. nggak bisa disebut militer gitu. Jadi dikotomi sipil militer ini sudah lama harus kita tinggalkan gitu ya. Jangan dikembangkan lagi. Jangan dikembangkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada anggota TNI ya, yang proses seleksinya, hidupnya, pelatihan, perang dan lain-lain sebagainya, Pak. Oke, itu oke. Dalam konteks itulah mereka mendapat kehususan. Tidak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya. Gitu. Begitu pertanggungjawaban pidana, lihat tindak pidananya. Tindak pidananya apa? Tindak pidana umum. Ya sudah. Gitu. Maka ya bagaimanapun tindak pidana umum tuh penyidiknya ya polisi lah yang paling jago. Gitu. Aparat penegak hukum lah, kita pakai istilah aparat penegak hukum. Iya, aparat penegak hukum, Ya. gitu kan. Kan Ya, di dalamnya ada korupsi, KPK. kepolisian bisa, kejaksaan bisa, Ya. KPK bisa, Ya. kan gitu ya. Terus mungkin tindak pidana keimigrasian, ya PPNS imigrasi bisa, polisi bisa, gitu kan. Tuh, jadi ya apa ya, kehususan itu sudah tidak relevan lah dalam situasi seperti sekarang. Maka pembedaannya khusus kepada apa? Kalau istilah saya ini tindak pidana kemiliteran. Yang betul-betul hanya bisa dilakukan oleh anggota militer saja, orang lain nggak bisa. Yang untuk mengungkapnya perlu keahlian seorang anggota militer. Yang nggak militer nggak bisa. Oke. Gitu. Nggak paham kalian ini urusan militer, ya udah silakan. Maka kalau misalnya Pak Abraham Samad bilang tadi ya, pengadaan alutsista, itu kan pengadaan biasa. Kebetulan saja objek militer. Itu masih termasuk. Itu juga termasuk. Pengadaan seragam militer. Seragam militer itu pengadaan biasa, cuma seragam. Apa sih biasanya bedanya pengadaan seragam militer sama seragam hansip? Pengadaan seragam. Namanya pengadaan. Iya. Iya. Gitu. Bahwa seragam militer mungkin punya pertimbangan bahwa warnanya, coraknya harus bisa samar kalau di hutan, kalau di gurun, kalau ini dan itu dan lain-lain. Iya, setiap seragam juga punya pertimbangan itu kok. Itu punya kehususan itu. Kenapa yang satu warnanya biru, kenapa ini coklat, kenapa ini hijau, itu kan. Tapi semuanya. proses pengadaannya sama. Proses pengadaannya pengadaan. Gitu. Sama ya. Iya. Oke. Oleh karena itu, ini kan pencerahan nih. Iya. Iya. Channel Abraham Samad Speak Up ini pencerahan dan informasi. Iya. Mas Ganjar ingin tekankan apa nih dalam konteks kasus Basarnas ini agar supaya KPK tidak menjadi lebay seperti kemarin. Kan itu lebay tuh, meralat-ralat. Agar dia tetap firm dan dia tidak mempersalahkan lagi bawahannya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, jadi pertama begini. KPK harus memastikan ya, firm, seluas apa lingkup kewenangannya. Ya. Maka saya sampaikan di berbagai kesempatan, termasuk di sini ya, bahwa KPK berwenang mengusut
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 3199, 20 2001, dan Undang-Undang KPK yang sudah 2 kali perubahan, sampai Undang-Undang 19 2016. Nah, melihat dari undang-undang itu semua, dalam konteks kasus Basarnas, ya, KPK berwenang. Itu. Bahkan bukan cuma kasus Basarnas. Pada tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer pun, kalau tindak pidananya korupsi, KPK berwenang. Kepolisian berwenang karena dasarnya di 3199, Junto 20 2001. Kejaksaan juga berwenang karena senjatanya kan sama 3199 yang menyatakan pengertian pegawai negeri itu. Tidak perlu koneksitas. Tidak perlu koneksitas. Gitu. Tidak perlu koneksitas. Ini menarik ya, kalau KPK bahkan lebih aneh lagi, bukan koneksitas, menyerahkan. Bahkan menyerahkan. Split. Iya, iya. Itu jadi ya, saya berpikir, bertanya-tanya, loh kenapa begini? Gitu. Karena saya yakin sekali, dari dulu sampai sekarang, saya kalau bicara mengenai subjek tindak pidana korupsi, termasuk TNI. Dasarnya apa? Undang-Undang 3199, pengertian pegawai negeri. Meliputi juga yang ada di KUHP, KUHP yang mana? 92 ayat 3. Termasuk juga poin ketiga Undang-Undang 3199 menyatakan apa? Setiap orang yang menerima gaji atau upah dari APBN, APBD. Pegawai negeri. Firm sampai di situ. Selesai. 2 poin. Tidak ada perdebatan lagi. Tidak ada perdebatan. Dan itu namanya penafsiran otentik. Bukan Sudah diatur tegas oleh undang-undang. Bukan penafsiran gramatikal. Bukan gramatikal lagi. Otentik. Nggak bisa lagi ditafsirkan kiri kanan. Tidak perlu sosiologis, historis, nggak perlu lagi macam-macam. Jelas, otentik. Oke. Gitu. Udah di penghujung Mas Ganjar. Ya. Apa yang disampaikan Mas Ganjar ini mudah-mudahan saja didengar nih sama pimpinan KPK agar supaya pimpinan KPK tidak ragu lagi atau tidak takut lagi ketika tidak mempermasalahkan, tidak mempersalahkan lagi anak buah mereka. Karena kasihan nih anak-anak. Saya khawatir kalau ini terus berlangsung kekisruan ini Mas Ganjar, para penyidik-penyidik yang ada di KPK itu jadi semangat menjadi turun, jadi ketakutan kan, karena pimpinan KPK lepas tangan, ya, mempersalahkan mereka. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang berbahaya, agenda pemberantasan korupsi menjadi berhenti dan jalan di tempat. Kira-kira. Masih ada yang Mas Ganjar mau sampaikan? 2 hal yang mau saya sampaikan, ya, memastikan bahwa anggota TNI adalah pegawai negeri, sebagaimana dasar hukum yang sudah saya sampaikan. Kedua, ya. TNI hendaknya tidak menduduki jabatan sipil kecuali dibolehkan undang-undang, yaitu mengundurkan diri atau sudah pensiun. Supaya tidak ada problem ya? Supaya tidak ada problem. Ditambah lagi begini, ini kan berarti ada pesan politik, walaupun saya bukan politisi ya. Pesan politik saya tetap berbasis hukum. Pesan politiknya adalah, ya janganlah menempatkan anggota TNI. Kok seperti tidak ada orang lain yang punya kemampuan. Gitu kan? Jadi sekarang ini kan anggota TNI duduk sana, duduk sini. Ya, Polri sipil, oke lah. Ini kan banyak PLT, PLH, banyak sekali, kayak nggak ada orang di negara kita ini. Gitu. Nah, yang bahayanya apa? Kalau orang tidak sadar kompetensi, gitu. Apalagi termasuk menyangkut tindak pidana korupsi. Kalau dia punya kompeten nggak ada masalah ya? Iya, kan jadi mohon maaf ya, jadi aneh ketika Pak Kabasarnas di media saya baca, saya tahu saya salah, tapi outputnya baik. Itu kalau kata anak-anak sekarang, mak jelek gitu kan. Kok bisa memperlihatkan ya? Kok bisa ya sebuah kesalahan memberi efek baik. Berarti jangan-jangan ada sebuah kebenaran memberi efek salah. Ini apa yang salah kalau begitu caranya? Gitu. Mengganggu common sense kita. Iya, mengganggu. Jadi ya kalau buat saya rasa keadilan, logika hukum jadi rusak. Oke. Kan begitu. Yang benar pasti baik. Yang salah pasti buruk. Nah sekarang muncul nih, salah tapi outputnya baik, gitu kan? Bingung saya. Gitu. Ya kita perlu luruskan ini semua, Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ganjar ini atas pencerahan, edukasinya kepada kita semua, karena penjelasan Mas Ganjar ini saya pikir ini jarang pakar-pakar yang mengungkapkan, hampir tidak ada ya menurut saya. Harusnya clean and clear. Iya. Harus. Hampir tidak ada menurut saya. Saya tadi Mas Ganjar terus terang masih berpikiran agak konvensional, yaitu koneksitas. Itu menurut saya
hal yang paling ideal untuk sementara ya, agar tidak ada yang tersinggung gitu. Tapi koneksitas kita kan KUHP. KUHP kita udah ketinggalan zaman. Tahun 81. Kan gitu. Sebelum KUHP ketinggalan zaman, prinsip koneksitas pun sudah ketinggalan zaman. Oke. Gitu. Jadi seharusnya nggak perlu lagi dipergunakan. Karena sudah clear ya aturannya. Tidak perlu lagi ditafsirkan. Sekali lagi terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Atas informasi edukasinya di channel Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya.